Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gua di sini dan RX Techno 15. Oke, pada video kali ini gua akan mereview salah satu casing dari DA Gaming, tepatnya di tipe DA Gaming N26 yang berwarna hitam. Oke, jadi setiap pembelian pada casing ini kalian juga akan mendapatkan 3 buah fan berukuran 120 mm yang sudah dipasangkan pada bagian atas sebanyak 2 buah dan bagian belakang sebanyak 1 buah. Dan fan-nya ini sudah support RGB 3 pin ya atau 5 volt. Kemudian pada bagian depan juga kalian akan mendapatkan LED strip RGB dan semua RGB ini dihubungkan langsung ke controllernya yang kalian dapatkan juga pada paket pembelian. Yang mana controller ini dapat kalian sinkronasi ke motherboard kalian apabila motherboard kalian support dengan pin RGB 5 volt atau juga bisa melalui remote yang didapatkan juga melalui paket pembelian pada casing ini. Oke, dari dimensinya casing ini berukuran 400 mm untuk panjangnya, lebarnya 210 mm dan tingginya 454 mm. Kalau menurut webnya berat dari casing ini sekitar 4,95 kg dengan material steel plate, tapi tidak disebutkan berapa ketebalannya, tapi menurut gua sih atau standarnya pada saat ini minimal di ketebalan 0,5 mm ya. Kemudian dikombinasikan juga dengan material ABS. Untuk tipe case-nya ini middle tower ya, jadi bisa masuk motherboard tipe ATX, MATX atau ITX. Untuk colornya tersedia warna putih dan hitam. Tapi pada video kali ini gua membelinya yang warna hitam. Oke, sekarang langsung aja kita coba buka bagian depannya ya, atau cover depannya ya. Jadi cover depannya ini materialnya ABS ya atau plastik ya. Dan ada motif lubang-lubang kecil yang seharusnya dapat membuat aliran udara masuk atau intake menjadi lebih bebas ya. Kemudian kalau dibuka kalian akan menemukan seperti dust filter, tapi gue juga kurang tahu apakah ini dust filter atau untuk memantulkan cahaya dari LED stripnya. Dan dilihat di dalamnya juga ada LED stripnya. Tapi sayangnya di sini kalau misalkan ini dust filternya belum menggunakan yang tipe magnetik. Jadi kayak masih dibaut gitu aja ya. Oke, ini untuk bagian depannya. Pada bagian depan ini juga bisa dipasangkan 3 buah fan tambahan berukuran 120 mm. Oke, kita lanjut ke bagian sisi kanan pada casing ini. Jadi pada bagian sisi kanan casing ini sudah terdapat PSU cover yang tertutup rapat dengan tulisan Digital Alliance di tengahnya. Kemudian untuk atasnya juga sudah menggunakan tempered glass, tapi uniknya di sini untuk penguncinya hanya terdapat 1 buah di tengah-tengah. Jadi bukanya itu dari atas. Menurut gue ini cukup lumayan berbahaya ya, jadi harus berhati-hati ketika membukanya, meskipun di bawahnya itu sudah ada lubang kayak cantelannya gitu untuk menahan supaya tempered glassnya ini ketika dibuka tidak mudah terjatuh. Untuk ketebalan tempered glassnya sendiri ini 4 mm dan menurut gue ini lumayan tebal, bahkan ketika gue ketok juga ini terasa tebalnya. Kemudian dan ini adalah bagian dalam casingnya atau bagian utamanya yang dapat dimasukkan motherboard hingga ukuran ATX. Dan ini adalah untuk kuncinya ya, penguncinya hanya terdapat 1 buah pengunci yang bisa kalian buka tanpa menggunakan obeng, jadi cukup diputar saja. Oke, kita lanjut lihat bagian utama casing ini ya, bagian dalamnya. Di sini sudah terpasang 2 fan ARGB di bagian atas, kemudian 1 fan ARGB di bagian belakang. Kemudian untuk motherboardnya di sini muat sampai ukuran ATX, MATX dan ITX. Dan kemudian pada bagian bawah sebenarnya bisa dipasangkan 2 fan lagi ukuran 120 cm. Kemudian pada bagian sini juga sebenarnya ada tulisan SSD, tapi ketika gue coba untuk memasang SSD ukuran 2,5 inch, gue tidak menemukan lubang baut yang pas. Entah gue yang nggak ngerti atau bagaimana. Kemudian bagian depan ada 3 buah fan tambahan ya, bisa digunakan untuk memasang 3 buah fan tambahan ukuran 120 cm.
Dan untuk steel plate-nya ini cukup tebal ya, mungkin sekitar 0,5 mm ya. Itu kan sekarang sudah kayak standar di setiap casing tuh biasa ya, segitu minimalnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian sisi kiri pada casing yang fungsi utamanya biasanya untuk kabel manajemen. Untuk covernya sendiri di sini sudah menggunakan steel plate yang kekinian ya. Maksudnya kekinian di sini modelnya itu yang flat, yang rata, tidak ada benjolan di tengah-tengahnya. Kemudian untuk membukanya itu seperti biasa lewat pengunci yang di belakang, bisa diputar aja tanpa menggunakan obeng. Dan lanjut kita lihat di dalamnya ya. Kita coba buka seperti apa di dalamnya. Sekilas kalau kita lihat ke bagian sisi ini ya, sudah terpasang controller ARGB yang diberikan pada casing ini. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat lebih detail bagaimana pin-pin dari controller ARGB ini. Oke, dan ini adalah penampakan dari controller ARGB yang diberikan pada casing ini. Yang di atas ini adalah pin PWM fan atau kipas ya, untuk memutar kipasnya yang bisa kita pasang hingga 5 fan. Ini adalah bentuk pinnya, jadi yang 3 pin seperti ini. Dan bagian bawahnya ini adalah pin ARGB kipasnya atau fan-nya, bisa kita pasang hingga 5 fan juga. Nah, jadi pastikan kalau misalkan kalian ingin melakukan sinkronisasi ke motherboard, pastikan motherboardnya support pin ARGB 5 volt ya, bukan yang RGB 4 pin 12 volt. Dan untuk power daripada controller ini menggunakan konektor SATA ya, bukan Molex. Oke, kita lanjut ke bagian bawah sisi kiri ini ya. Di sini terdapat dua slot atau dua bracket untuk kalian pasangkan hard disk ukuran 3,5 inch sebanyak 2 buah atau SSD 2,5 inch sebanyak 2 buah ya. Tapi sayangnya bracket di sini terbuat dari ABS, belum steel plate. Dan cara membukanya juga sebenarnya mudah sih ya, cukup dipencet seperti itu aja. Cuman menurut gua ini jadi rentan patah kalau misalkan nanti sudah digunakan cukup lama. Kemudian untuk space cable manajemennya itu sekitar 2 cm dari cover ya, dan ini lumayan cukup luas. Oke, kita lanjut ke bagian atas pada casing ini ya. Di sini pastinya terdapat tombol power, tombol reset, lampu indikator hard disk dan power. Kemudian jack 3,5 inch untuk mikrofon, jack 3,5 inch untuk headphone, 2 USB 2.0 dan 1 USB 3.0. Dan di sini juga sudah menggunakan dust filter yang magnetik, jadi mudah untuk dibersihkan. Oke. Kita lanjut ke bagian bawah pada casing ini. Pada bagian bawah juga sudah terpasang dust filter ya, tepatnya di bawah PSU. Jadi ini lebih mudah dibersihkan ya untuk bagian ini, tapi sayang ini belum yang magnetik, hanya yang jepit gitu aja, tapi ini sangat mudah untuk dilepasnya. Oke, dan inilah kira-kira hasil implementasinya ketika kita sudah memasangkan semua komponen PC-nya. Dan sekarang kita coba ganti ARGB-nya melalui remote yang diberikan juga apabila kita membeli casing ini. Oke, dan berhasil ya. Oke, sekian review gua mengenai casing DA Gaming N26 ini. Kesimpulannya kalau dari sisi desain casing ini lumayan bagus, apalagi cover depannya dengan lubang-lubang kecil bisa membuat airflow pada casing ini menjadi lebih bebas. Kemudian untuk materialnya juga, material yang diberikan lumayan tebal, baik itu material ABS-nya, steel plate-nya maupun tempered glass-nya. Tapi sayangnya untuk pengunci tempered glass-nya ini hanya ada satu di tengah ya. Dan menurut gua ini menjadi rawan jatuh ketika kita membukanya. Selain itu juga yang gua sayangkan di sini untuk bracket storage-nya ini masih terbuat dari ABS atau plastik. Kemudian untuk harga casing ini jika kita lihat di toko resmi Digital Alliance di Tokopedia harganya itu 700 ribuan.
Dan sekian review gua mengenai casing ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik, saran atau pertanyaan bisa kalian utarakan lewat kolom komentar pada video ini, atau bisa juga lewat DM Instagram di @rsteknol15, atau bisa juga di email di rsteknol15@gmail.com. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf dan bye bye.